Kalau semangat, jawab salamnya yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya doain biar cepat dipanggil Allah. Hah? Panggil pergi haji dan umroh mau? Aminnya loncer aja dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, ketua musalla al-makmur, yaitu al-mukarram al-ustadz Dr. Andes Haji Hamidi Mahmud MPD, yang juga sama-sama kita hormati guru kita al-mukarram al-ustadz Haji M. Salim Botong SPDI, guru kita al-mukarram al-ustadz Haji Asisuddin Yakub SAG. Amin Bu ya, biar cepat ya. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Ustadz M. Toha HB, guru kita mukarram Bapak Ustadz Nurul Amin Mukti MPD. Beliau besti saya ada di mihrab ya. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Haji Dadang Hawari MPD, Bapak Ustadz Hidayatullah SPDI, dan juga para guru-guru yang lain, termasuk juga Bapak Ketua Majelis Taklim Musalla Al-Makmur, dan para ustazat, yaitu Saja Haja Maimunah, Saja Nur Aziza, dan Ustazah Haja Mastum, dan para orang-orang tua, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada guru-guru semua yang hadir di sini. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis haur yang insya Allah semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini alhamdulillah saya termasuk peringkat yang tadi disebutkan oleh Guru Hamidi. Para guru-guru kita, para ulama-ulama kita telah hadir di Al-Makmur ini yang sangat bersejarah. Bu, semangatnya nih. Soalnya udah jam 7:30 ya. Ini mau panjang mau pendek bener nih. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, pengen gak masuk surga Bu? Bapak-bapak ini, bapak-bapak pengen masuk surga? Semua orang pasti pengen masuk surga, karena di surga itu banyak pintunya. Dalam satu riwayat surga itu disebutkan ada 8 pintu.
tinggal kita mau pilih mau masuk ke pintu yang mana, atau pengen masuk ke 8-8-nya. Enak gak tuh? Salah satu amalan agar kita bisa aman di dalam kubur, kan sebelum masuk surga masuk kuburan dulu, agar kita selamat dari azab kubur, agar kita di kuburannya didatengin oleh Nabi, di surga masuk bersama-sama dengan Nabi. Kuncinya apa, Bu? Sering-sering bersolawat. Ya, kita solawat dulu dah, nanti baru saya ceritain. Mari sama-sama biar kita sama-sama di kuburan kita selamat. Sallallahu ala, semangat. Sallallahu Bang Adam, yang belakang kamera ketutupan. Sekali lagi, Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya ajak salawat? Ada satu riwayat, Bu. Ini biar bisa diamalin nih. Cerita ini, Bu, diambil dari kitab I'anatut Talibin. Ada seorang pemuda, beliau ini tukang kuli. Di sini ada tukang kuli. Oh, banyak semua kuli semua, Bu ya. Gak apa-apa, kuli juga. Yang penting di alam kuburnya apa? Selamat ya. Jadi ada seorang pemuda tukang kuli panggul di pasar, Bu. Setiap hari dia kuli, dia manggulin barang orang-orang yang belanja. Tetapi sambil kuli, sambil manggul barang, itu pemuda mulutnya selalu bersolawat. Tiap hari bersolawat, Bu. Nggak putus-putus. Boleh nih kita tiru nih. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, tiap hari jangan ampe enggak sholawat. Dari hasil kuli panggulnya dibagi dua. Separuh ditabung. Sama dia ditabung separuh. Untuk apa itu ditabung? Untuk memperingati hari Maulid Nabi nanti tanggal 12 Rabiul Awal. Separuh lagi buat dia makan sehari-hari. Kalau udah menjelang tanggal 12 Rabiul Awal, ibu sekalian ya, ditebok tuh tabungannya, celengannya. Manggil tetangga, saudara, warga untuk merayakan Maulid di rumahnya. Makan bareng dari hasil tabungannya. Nggak minta proposal ke sini kemari, enggak. Pokoknya dari hasil tabungan dia
dia undang tetangganya, saudaranya untuk peringati Maulid Nabi. Setiap tahun begitu sampai dia mati. Ketika dia mati, Bapak Ibu sekalian, ada temennya yang sering bekerja dengan dia. Kemudian temennya ngimpi ketemu orang itu. Kata temennya, "Ai Fulan, ente kan kalau di dunia sering sholawat, sering peringati Maulid Nabi. Sekarang ente udah di dalam kubur. Apa yang ente dapat?" Terus dia cerita, Bapak Ibu sekalian, "Waktu jasad saya dimasukin ke liang lahat, gelap apa terang, Bu? Gelap apa terang? Lu udah ngerasain? Nah, dia mah boleh gelap baik ya." Ya. Nah, berarti tahu deh ya. Jadi ketika jasadnya dimasukin ke liang lahat, kuburannya gelap, Bu, gelap. Udah sempit, udah gelap. Kemudian nggak lama dia dalam kondisi gelap, di pojokan kuburan itu di dalam, Bu, ada setitik cahaya kecil kelihatan. Kalau ibarat kita di dalam ruangan gelap, Bu, berarti ada yang bocor tuh ya. Kelihatan tuh cahaya kecil. Ternyata Ibu sekalian, cahaya itu semakin besar, semakin besar, semakin mendekati dia, semakin terang itu kuburan, semakin terang. Kata dia nih dalam hati nih, paling juga yang datang siapa? Munkar dan Nakir. Ya, siapa lagi, Bu, ya? Dalam kuburan yang datang malaikat Munkar dan Nakir. Kata dia tuh dalam hati. Tapi ternyata ketika dari cahaya itu, Ibu sekalian, keluar sosok satu orang manusia. Kata dalam hati lagi, lah kan Munkar dan Nakir 2 orang. Kok yang keluar apa? Satu. Siapa ini? Ternyata sosok orang itu mendekati. "Wahai Fulan, saya ini adalah orang yang setiap hari nama saya engkau sebut." Setiap hari itu, Bu. Jadi ini saya orangnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata si orang itu, "Ngapain ya Rasul engkau datang ke alam kubur saya?" Kata Nabi apa? "Saya sudah minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan saya untuk menemui umat saya yang sering menyebut nama saya setiap hari sebelum Munkar dan Nakir datang menanya orang ini." Tuh, Bu, enak atau ditolong sama Nabi. Jadi sebelum Munkar dan Nakir, Bu, mengajukan pertanyaan kepada orang ini, saya sudah terlebih dahulu untuk membelanya. Maka kata Nabi apa? "Wahai Fulan, kalau nanti engkau ditemui oleh malaikat Munkar dan Nakir dan engkau tidak bisa menjawab, saya yang akan membantu jawaban kamu." Tuh, Masya Allah. Makanya amalannya, jangan ada satu hari kita tidak bersolawat. Paling tidak 100 kali sehari, Ibu sekalian ya. Dan solawat ini, Bapak Ibu sekalian, nggak mesti harus formal. Nggak kayak kita baca Al-Quran harus berwudu, harus pakai jilbab, harus tutup aurat. Enggak. Solawat ini dibaca kapan saja, lagi ngapain aja. Sambil tidur-tiduran baca solawat, sambil nyapu baca solawat, sambil jalan dari rumah kemana kita pergi, ke majelis taklim, solawat, sambil gosok solawat, sambil ngiketin bayam, sholat, nggak apa-apa. Dan itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi apa?
Man shalla salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Apa Bapak Ibu sekalian solawatnya Allah? Rahmat. Jadi kalau kita pengen dapat rahmat Allah, pengen dapat kasih sayang Allah, salah satunya jangan tinggalkan solawat. Bahkan kalau kata Ustadz Adi Hidayat, Bu, lebih utama mana? Istighfar apa solawat? Bu, lebih utama mana? Istighfar apa solawat? Ya, solawat lebih utama daripada istighfar. Kenapa kata beliau? Kalau istighfar kita minta ampun, astagfirullahalazim, ya Allah ampuni dosa saya. Kita harus khusyuk, harus tahu karena kita minta kepada Allah. Tapi perintah sholawat tidak mesti orang itu khusyuk kalau ketika dia bersolawat. Makanya ibu sekalian saya ajak tadi sholawat. Dan mulai malam ini jangan pernah ditinggal. Ibu udah tahu kan? Yang saya sering sampaikan nih di TikTok saya, di mana-mana ya. Pesannya Ustazah Halimah Idrus apa? 2 yang jangan pernah engkau tinggalkan. Jadi kata beliau apa? 2 yang jangan pernah engkau tinggalkan. 1, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau engkau berani tinggalkan sholat, berarti engkau berani tinggalkan Allah. Kalau engkau berani tinggalkan Allah, jangan pernah berharap apa yang engkau minta Allah beri. Siapa yang memberi kita hidup, Bu? Siapa yang mematikan kita? Siapa yang memberi kita sehat? Siapa yang memberi kita rezeki? Siapa yang memberi taufik? Siapa yang menyebabkan kita hadir di sini? Allah. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Yang kedua, kata beliau, jangan pernah tinggalkan sholawat. Kenapa? Karena kita pengen bareng-bareng nanti di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru aku tuh sholawat doang ya. Ini kan kita haul ya. Ibu bapak, kenapa sih harus haul? Ini Masya Allah, Bu. Ini haul ke-24, berarti 24 tahun. Ini satu perjalanan yang tidak sebentar, Bu ya, panjang. Saya mikirin tadi yang dihaulin ada 86 keluarga. Kalau satu keluarga 1 juta, panitia jonjon. Ya, 86 juta. Haul itu kan 1 tahun sekali, Bu. Haul 1 tahun sekali, ketemu Muharram yang akan datang. Ibu nyicil bayarnya ke panitia 20.000. Kalau sebulannya 50.000, 10 bulan 500.000. Kalau ada 86 juta, kalau 500.000-nya berarti kan 40 jutaan, Bu. Hidup tuh musola Al-Makmur tuh. Jadi sebulannya cuma 50.000. Berarti kalau sehari berapa, Bu? 2.000. 2.000, Bu. Haul 2.000. Ya. Jadi gampang itu. 2.000 sehari, nyetornya sebulan sekali. 50.000. Untuk apa sih Bapak Ibu sekalian kita mesti haul? Karena haul itu satu zikrul akhirah. Ngingetin kita akan kembali ke kampung asal kita. Kita semua akan hidup di akhirat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi bukan hidup di dunia. Di dunia mak sementara. Di dunia mak ngasoh doang. Di dunia mak fana. Fana itu artinya apa, Ibu sekalian? Berubah. Yang dulu hidup berubah jadi apa? Mati. Yang dulu cantik, seger buger,
Ya, sekarang pada kisut. Nah, itu namanya fana. Yang dulu gagah perkasa, sekarang duduknya udah bosan belonjol. Karena di dengkulnya ada asam urat, ada kolesterol. Itu namanya fana. Yang dulu giginya cakep, sekarang ompong. Ya. Yang dulu rambutnya bisa digaya-gayain, sekarang putih. Itulah fana. Itu dunia. Ngapain kita di dunia, Bapak sekalian? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Tempat kita nampung, menabung buat kita pulang kampung ke akhirat. Makanya yang kita kejar akhiratnya, bukan dunianya. Allah sudah jelaskan, Bapak Ibu sekalian, wal akhiratu khairul laka minal, akhirat itu jauh lebih baik buat kamu daripada dunia. Bahkan Ibu sekalian dikiaskan oleh Nabi begini, Bu. Ini air laut, Bu, laut gitu ya. Terus Bapak Ibu nyelubin jari telunjuk ke air laut nih, celubin gini, nempel nggak air laut di jari? Nempel nggak? Nempel. Banyak apa dikit? Yang nempel ini, Bu, di jari kita, itulah dunia. Akhiratnya mana tuh? Air lautan yang luas. Jadi akhirat itu seperti air laut, Bu, luas. Dunia itu hanya air yang nempel di jari. Itu pun kadang-kadang, Bu ya, kita masih berebut, yang nempel itu rebutin. Berapa banyak orang, Bu, marah sampai hari gini sama saudara gara-gara urusan apa? Dunia. Nah, ini jangan sampai nih, Bu. Jangan sampai terjadi tuh. Ya, orang kalau masih marah, Bu, sama tetangga marah, sama saudara marah, menaun-naun, Bu, orang itu nggak ingat kalau dia besok apa? Mati. Ya. Makanya tuh, kita haul ini biar kita ingat kalau kita nanti pulang kampung. Yang kedua, Ibu sekalian, haul itu dzikrul maut. Ingat mati. Hari ini kita duduk bareng, Bu. Ada nggak jaminan kalau besok kita hidup? Nggak ada. Bisa jadi sekarang kita lagi duduk bareng, pulang Israel udah nunggu di depan rumah kita. Nah, ini dia yang lagi tungguin ya. Begitu. Betul nggak itu? Iya. Jadi harus ingat mati, Ibu sekalian. Bahkan nih, Bu, Pak, ya, kata Nabi, orang sunnah nginget mati setiap hari kalau bisa 20 kali. Ibu, saya tanya, sehari inget mati berapa kali? Orang pisan kayaknya ya. Jadi kalau pagi-pagi besok udah bangun subuh, gua mau masak apa, belanjanya apa, Bu ya, sayur apa gitu, Bu. Matinya kapan, Bu, diingetin? Jadi kata Nabi, orang itu sunnah muakkadah ingat mati 20 kali. Ada orang makmur ingat mati 20 kali. Buru-buru ya. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, hal nahsyuru ma syuhada Uhud. Ya Rasulullah, apakah kami nanti dikumpulkan bareng, dibangkitkan bareng dengan para syuhada Uhud? Kata Nabi, na'am. Ya, nanti kalian akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah para syuhada Uhud. Tapi kata Nabi apa? Untuk orang yang setiap hari ingat mati 20 kali. Ya, makanya besok kalau ngapa-ngapain, Bu, besok gua kalau mati gimana? Besok gua kalau mati gimana? Ya, begitu doang udah. Ya. Yang harus kita ingetin, Ibu sekalian, adalah kalau kita mati, bekal yang kita bawa udah berapa beratnya, berapa banyaknya, berapa kali kita yang masih punya utang puasa, berapa banyak kita punya utang sholat, berapa banyak punya utang sama tetangga, ya Bu ya. Supaya apa? Kalau ingat mati,
Ini harus dituntasin buru-buru. Itulah namanya orang ingat mati. Makanya kita disuruh haul nih. Yang ketiga, ibu sekalian, haul itu adalah apa? Zikrul hidayah, apa? Zikrul hadiah. Bukan hidayah, hadiah. Ya. Mengingat untuk memberikan hadiah. Para sahabat pernah bertanya ketika Rasulullah bilang apa? Ihdu limautakum, berilah hadiah kepada orang-orang yang sudah mati. Ini perintah Nabi, ibu sekalian ya. Beri hadiah kepada orang-orang yang sudah mati. Kata sahabat, manuhdi ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk memberikan hadiah kepada orang yang mati? As-sadaqatu wad-du'a. Cara ngirimin hadiah kepada orang yang sudah mati yaitu sedekah dan doa. Maka malam ini komplit, Bu. Sedekah ada tuh, besek, snack, Bu ya. Itu sedekah tuh. Makanya kalau diajak haul, saya sering bilang jangan bol kuning butut yasi. Jangan pelit-pelit. Siapa yang paling banyak memberikan hadiah sama orang yang meninggal, maka dia yang di alam kubur semakin bahagia. Semakin bahagia. Jadi ibu besok kalau dipintain panitia haul, semakin besar yang kita kasih buat panitia haul, maka semakin besar hadiah yang akan sampai ke alam kubur. Alhamdulillah nih, mantu gua, cucu gua, anak gua ngirimin hadiah besar. Ya, ini ngasih haul berapa kemarin dipintain, Bu? 100. Itu juga di Bali, kita baliin ya. Jadi kalau untuk haul Bapak Ibu sekalian, jangan pelit-pelit, jangan. Kalau perlu persembahkan yang terbaik. Ibu tahu kan cerita anaknya Nabi Adam, Habil dan Qabil. Persembahan dengan terbaik itulah persembahan yang diterima. Maka kalau haul jangan kasih jeruk yang preket. Ya. Lah dia aja kagak doyan makan asem. Apalagi orang ya. Saya tanya nih Bu, lebih bagus jeruk yang mahal, yang enak, yang manis gede 3 kilo, yang preket 20 kilo? Yang bagus 3 kilo. Kan kalau yang bagus mah belum dimakan aja, ibu-ibu udah buru-buru ngantongin tuh ya. Bagus. Maka jangan sekali-kali ketika haul jeruknya preket. Ya, tadi dikasih wajik, saya takut-takut dikit makan wajik, Bu. Takut keselip di gigi, saya ngomong ternyata. Nah itu kenapa Ibu sekalian? Karena itu perintah Nabi. Ada ayat lain begini, Bu. Coba ya Rasulullah, gambarkan katanya. Hadiah yang kami beri nih buat orang yang di alam kubur tuh kayak apa? Nabi akhirnya menggambarkan, Bu. Jadi kalau kita ini ngasih hadiah, Bu, berupa makanan ya, berupa minuman, Nabi gambarkan, Bu, ada malaikat membawa nampan, dan nampannya itu, Bu, isinya cahaya, dan nampan yang isi cahaya, Bu, dibawa ke Nabi, diserahkan ke orang yang di dalam kubur. Kata malaikat, hai Fulan, bangun. Nih, ada kiriman dari anakmu berupa cahaya. Makanya dulu orang kalau haul disuruh makannya pakai apa? Nampan, ya kan? Karena memang hadisnya begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi hadiah yang malam ini kita kirimin, Bapak Ibu sekalian, dibawa oleh malaikat
malaikat berupa nampan, berupa piring, kemudian itu isinya cahaya, dibawa ke alam kubur orang tua kita yang sedang menanti. Kata malaikat, pulang, bangun, pulang, bangun, ini kiriman dari anakmu. Lah kalau anaknya ngasih jeruk reket, ya kalau ibarat pelita gantung mak kedip ya, boro-boro dia bisa terang ya. Kata emaknya bapak kubur ya, Bung Sreng deh, ini anak gua ngirimin bracket, lu juga agak doyan ya. Jangan Bapak Ibu sekalian, pokoknya kalau namanya haul, itu jangan pernah berikan yang kurang bagus, karena itu nyampe Bu, nyampe ke alam kubur. Ini Bapak Ibu saya tanya, yakin gak itu nyampe? Yakin gak itu nyampe? Kalau kagak yakin, cobain dulu. Nah, duluan jalan laporan sama kita. Ya. Jadi nggak ada Bapak Ibu sekalian yang malam ini kita baca Yasin dibaca nyampe. Maulid Nabi yang dibaca nyampe. Air aqua, air minum, buah-buahan yang diberikan nyampe. Anaknya datang, mantunya datang, girang. Walaupun kirimannya nyampe Bu, kan ada orang Bu ya, wah agak datang dah haul, wah gede buat ada dia tuh, dia datang lagi pakai begitu ya. Ya, ada yang begitu di sini ya, dia kagak mau haul, nggak mau, karena ada yang dia gede di sini datang, makanya datang lagi dia ke sini ya, kata gitu ya, duduk paling depan lagi, gelangnya renceng lagi ya. Kagak di sini mah ada Bu ya. Jadi kalau dia nggak datang Bu, titipannya mah nyampe, jeruknya nyampe, pisangnya nyampe, orangnya nggak nyampe. Sedih nggak tuh bapaknya, ibunya dalam kubur? Sedih. Ya lihatlah, semuanya tetangga gua ada, ono ada ya. Kok dia kagak datang? Kemana dia ya? Gitu Bu. Jangan dikira Bapak Ibu sekalian, nih yang orang dihaulin Bu. Kalau kita ngeliat nih, mata kita nembus Bu, ini pada duduk bareng sama kita. Lah, tuh. Makanya kagak dikasih ngeliat. Kan begini Bu, dalam Al-Quran ya, ada al-maut ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ada al-ajal. Faida ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Ada al-wafat ya, wafat. Nah, dari kata mati itu Bu, wafat itu artinya tembus. Orang kalau pengen tembus Bu, mati ya, matanya tembus, pendengarannya tembus, itu kalau dia mati. Ini kalau kita ngelihat di dalam sekolah Bu, nggak kelihatan buat mata kita, karena kita hidup. Coba kalau Bapak mati dah. Makanya disebut wafat. Wafat itu artinya tembus pandang, tembus dengar. Kan ada Bu riwayat begini Bu, arwah roh orang yang mati kalau malam Jumat dia turun Bu ke langit dunia. Ini hati-hati kalau malam Jumat tuh ya, turun, dia nyampe di depan rumah, di tempat sendal-sendal itu ditaruh. Kata dia, kasihani gua, begitu Bu. Gua sendirian, tempatnya sempit, tempatnya gelap, jangan lupain gua, begitu Bu. Lah ini mau boro-boro, anaknya ingat, asal habis maghrib udah jengkang main TikTok. Lah ibu-ibu sekarang kan gitu, kayak daster doang, ada udah pada kisut, digidir taruh di pala, TikTok begitu ya. Lah itu malam Jumat Bu, emaknya, bapaknya nyampe ke depan rumah, goleng. Ya Allah, ini anak gua begini, anak gua tinggal ya. Makanya kita kenapa kalau malam Jumat kirimin Yasin dia senang, kirimin Fatihah dia senang ya, supaya apa? Nyampe kiriman. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian,
ngirimi orang tua kita yang sudah di alam kubur, jangan nunggu hari Jumat. Setiap habis subuh, selesai sholat subuh, baca Al-Quran, niatin baca Yasin, satu surah Yasin buat almarhum kita sebut. Ya, nyampe tuh seneng. Kan anak kita yang niatin doang, baca apa sihnya kalau habis subuhnya? Gua Yasin ngirimin kong lo, gitu ya. Nanti kalau kita mati, lu jangan lupa tuh kayak gua ngirimin engkong lo. Ya. Jadi kan kalau anak kagak ngelihat emak bapaknya, Bu, dia nggak tahu kalau diajarin. Makanya ini haul, Bu, 24 tahun saya yakin, Bu. Yang tahun kemarin yang ke-23, dia ikut haul karena udah ada di alam kubur. Ada nggak? Sampai menyusul besok. Yang ke-25. Ya. Kan kita nggak tahu, Ibu sekalian. Haul ke-24 kita doain mereka yang sedang dihaulkan, tapi bisa jadi haul ke-25 kita yang dihaulin, ya enggak? Dah begitu. Besok kalau haul jangan bol kuning buntut, kasih yang terbaik. Kalau perlu ada yang nanggung semua. Kata Ustaz Dadang, udah makmur mak, haul tahun depan dari saya semua. Bagus nggak tuh? Udah jadi. Ya, tapi Ustaz Dadang kagak mau masuk surganya sendiri. Masuk surganya bareng-bareng. Seal makmur kan enak, Bu. Ya, Ibu kalau saya tanya nih, kalau masuk surga di emperan begini mau nggak? Mau nggak? Lalu bagus mau masuk surga, Bu. Ya, surga mau di emper kayak mau di dalam kayak, alhamdulillah, ya Bu ya. Makanya kata Nabi begini, Ibu sekalian ya. Kalau kita kebetulan di surga ada di emper, Bu, di empernya, itu udah alhamdulillah, Bu. Daripada di neraka di tengah-tengah, Bu ya. Kata Nabi, ya Allah, ini angkat umat saya, masukin ke dalam surgamu, ya Allah. Kata Nabi itu begitu. Kata Allah, kenapa ini dia harus diangkat, dipindahin dari emper surga ke dalam surga? Orang ini sering nyebut nama saya. Tuh, sholawat lagi tuh. Ya. Jadi emper-empernya nggak apa-apa. Makanya kalau bisa kan resep, Bu. Jadi Al-Mamun, udah ketemu saja lagi ya ke sini. Ada ketemu ini. Nyampe sono bukannya pada nyeneng-nyenengin di surga, malah dibiarkan di surga, Bu ya. Cari kutu tadi ya. Nah, mudah-mudahan, Bu, kalau kita tiap tahunnya ini apa tuh namanya, haul bareng-bareng ya, maka nanti anak cucu kita haul bareng-bareng. Jangan sampai, Bu ya, jangan sampai nauzubillah, Bu ya, ini bapak emaknya haulnya rajin, giran anaknya buatin ada yang ngikutin. Karena kan zaman sekarang mah ya tahu dewek dah, musuh ibu-ibu tuh tiap hari ngomel apa, Bu? Anak main HP mulu. Mau tidur pegang, bangun tidur mati, lu di HP lu mati, begitu Bu ngomel ya. Makanya ada satu doa, Bu, nih bisa diamalin juga nih. Ibu saya tanya dah, kalau ibu sholat tahiyat akhir udah akhir, bacanya sampai mana? Tahiyat akhir sampai innaka hamidum majid apa kagak? Sampai ya. Kalau kita tahiyat akhir, Bu, sampai innaka hamidum majid, itu jangan sampai ditinggal tuh. Karena sholawat buat Rasul, sholawat buat Nabi Ibrahim. Bagaimanapun, Bu, agama kita itu dari titisannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi apa? Idza tasyahhada ahadukum, kalau kamu udah selesai tasyahud akhir, falyasta'id an arba'in, mintalah 4 pertolongan, 4 perlindungan kepada Allah. Kalau udah selesai tahiyat akhir, minta 4 perlindungan kepada Allah. Jangan sampai tinggal, Bu, di sholatnya ya. Apa yang kita minta, Ibu sekalian ya, ketika kita tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, ya Allah, aku berlindung jangan sampai saya masuk ke dalam neraka jahannam. Nggak ada yang mau masuk neraka. Wa na'udzubika min adabil qabri,
Ya Allah, aku berlindung jangan sampai kena siksa kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung dari cobaan hidup dan cobaan mati. Banyak nggak cobaan, Bu? Banyak. Selama kita hidup, Bu, semuanya punya cobaan. Punya. Nggak ada orang hidup nggak ada cobaannya. Ya, ada orang yang dicoba dengan kemiskinan. Ya Allah, Nyak, Roman kita dari dulu miskin sampai sekarang ya. Nyak miskin, engkong miskin, apa cucu miskin juga ya. Ada orang yang dicoba, Bu, dengan kekayaan. Ada orang yang dicoba dengan penyakit. Jadi semua orang mau hidup, mau mati pasti punya cobaan. Tapi bagaimana kita berlindung supaya tidak dicoba oleh Allah? Doa ini jangan ditinggal ketika sholat terakhir. Makanya kan kemarin ada saya nulis khutbah Jumat itu, Bu. Ada 4 ilaihi raji'un. Kita ini ketemu 4 ilahi raji'un. Kemarin baru 2 saya tulis. Salah satunya apa, Bu? Wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau kamu punya masalah besar, ilaihi raji'un, kembalilah kepada Allah. Dengan apa? Sabar dan sholat. Jadi sholat itu, Bu, tempat memberikan solusi dari masalah yang kita punya. Nah, doa yang keempat, wa'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari buruknya fitnah al-masih ad-dajjal. Maka ada orang yang bilang, Bu, ad-dajjal itu katanya apa? HP. Dajjal itu HP. Ya. Kenapa, Bu? Karena dajjal itu matanya berapa? Atu. HP itu matanya atu. Enggak bolak-balik dia. Kalau orang terlena dengan HP, malam udah jam 2, itu kamar masih terang baik. Kamar anak kita intip, Masya Allah, anak lagi nonton apa? HP. Kita nggak tahu, Bu, apa yang dia tonton. Ya. Kira-kira kita ngomel nggak tuh, Bu? Pasti. Tapi kalau kita buka jam 2 pagi, jam 3 pagi, kamar anak lagi sujud, gelar sejadah, berdoa, sholat tahajud, apa perasaan kita, Bu? Masya Allah. Luar biasa tuh. Maka suruh baca tuh doa itu. Kata ulama begini, Bu. Kalau ada orang sholat tidak baca doa itu di ujung, Bu, di ujung ya, maka katanya apa? Sholatnya suruh ulangi. Suruh ulangi. Kenapa pentingnya itu doa dari Nabi? Jadi 4 yang kita minta. Ya. Setiap kita setelah innaka hamidum majid. Ya, innaka hamidum majid. Nah, mudah-mudahan, Bu, ya, malam ini kita duduk bareng, yang hidup jadi pada akur. Karena sama-sama niatnya satu, doain orang tua kita yang di alam kubur. Yang mati pada seneng karena semuanya kebagian. Kebagian kiriman pahala. Yang sedekahnya, yang infaknya besar, maka kiriman nyampe di kuburan apa? Besar. Yang sedekahnya preket, ya, nyampe ke kuburan juga apa? Preket. Tahun depan insya Allah nggak ada yang preket. Ya. Jadi konsepnya gitu, Bu. Lebih baik jeruk yang bagus 2 kilo daripada jeruk yang preket berapa? 10 kilo. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus buat Mushola Al-Makmur. Ya. Jadi tiap bulan berapa nabungnya, Bu? 60.000. Jadi kalau setahun 500.000. Ya, jadi Muharram tahun depan sudah ada per keluarga 500.000. Kalau ada 100 keluarga berarti 50 juta. Jadi tiap tahun sholat makmur udah apa tuh namanya, mama mumuh ya, udah banyak dah duitnya. Karena itu kita doain tahun depan